Yuk kembali lagi di channel Pratama Anime. Kali ini kita akan membahas spoiler BTTH Season 5 episode 60. Kita langsung aja ke pembahasannya. Setelah kematian Yun Shan, pelindung Wu mengambil jiwa Yun San dan menelannya. Kekuatan pelindung Wu naik. Dalam keadaan ini Ratu Medusa muncul dan membantu Yao Lao menghadapi pelindung Wu, tapi masih saja pelindung Wu mempunyai cara mendapatkan jiwa Yao Lao. Yao Lao akhirnya tertangkap. Untuk menangkap Yao Lao, pelindung Wu juga sudah habis-habisan. Jika ia masih mengincar Xiao Yan, kemungkinan ialah yang akan dikalahkan di tangan Ratu Medusa. Pelindung Wu pun mundur membawa jiwa Yao Lao. Kesedihan menimpa Xiao Yan, ayah yang hilang, klannya dan sekarang gurunya telah direbut. Kemarahan Xiao Yan tertuju kepada sekte mistik Cloud. Yuyun coba berdiskusi dan Nalan Yanran bahkan sempat melakukan perlawanan. Tapi keinginan Xiao Yan untuk menghancurkan sekte mistik Cloud tidak goyah. Untung saja Xiao Yan masih memiliki sedikit hati nurani. Alih-alih melakukan pembantaian, Xiao Yan hanya menyuruh sekte mistik Cloud dibubarkan. Tidak ada pilihan lain, Yuyun hanya bisa setuju. Xiao Yan memberi waktu 1 bulan untuk mengosongkan sekte mistik Cloud, dan setelah itu Xiao Yan memutuskan kembali bersama Hai Bodong. Namun sebelum pergi, Xiao Yan mengambil jasad Yun Shan terlebih dulu. Tubuh seorang dosong adalah salah satu bahan memurnikan tubuh. Berita runtuhnya sekte mistik Cloud segera menyebar. Nama Xiao Yan bergema. Klan Xiao sudah mendapatkan tempat tinggal di tengah kota. Tempat ini ramai karena banyak orang yang datang memberikan hadiah. Yan dan kedua kakaknya berada di aula klan Xiao. Mereka berbicara tentang pemulihan Xiao Yan. Hai Bodong lalu datang ke kediaman klan Xiao. Saat Hai Bodong datang, Hai Bodong menyadari kalau aura Xiao Yan sudah diambang batas menerobos ranah Donghuang. Sepertinya pertarungan melawan Yun Shan menjadi penyebabnya. Kembali ke topik utama, Xiao Yan membicara tentang faksi yang disebut sebagai Aula Jiwa kepada Hai Bodong. Karena Aula Jiwa sangat misterius, Hai Bodong hanya memiliki sedikit informasi mengenainya. Hai Bodong menyebutkan Aula Jiwa kemungkinan adalah faksi besar di benua Doki. Jika dibandingkan dengan sekte mistik laut, sekte mistik Cloud hanyalah semut di hadapan gajah. Di wilayah barat saja sekte mistik laut hanya dianggap faksi tingkat 2. Dikatakan ada lebih dari 100 kekaisaran di wilayah barat benua, dan biasanya akan ada pertemuan antar faksi, dan di antara semuanya yang terkuat adalah faksi yang disebut sebagai Rumah Ular Langit. Kemudian Hai Bodong membahas pengganti sekte mistik Cloud. Karena klan Xiao menjadi incaran Aula Jiwa, klan Xiao harus memiliki pelindung. Tidak mungkin bagi Xiao Yan terus ada di dekat mereka setiap saat. Jadi Hai Bodong memiliki rencana agar Xiao Yan membuat faksi untuk melindungi klan Xiao. Xiao Yan juga berpikir begitu dan meminta bantuan Hai Bodong untuk menghubungi klan lainnya. Di istana kekaisaran, Jing Xintian dan Yaohi berbicara. Mereka lega karena sekte mistik laut telah disingkirkan, tapi mereka juga khawatir kekuasaan akan diambil Xiao Yan. Yaohi berpendapat kalau Xiao Yan tidak akan menjadi seperti Yun San. Menurut Yaohi, sebaiknya keluarga kekaisaran membangun hubungan dengan membantu Xiao Yan. Membuat faksi selain akan membantu Xiao Yan. Hal ini juga akan baik bagi kekaisaran Jiama, sebab setelah kehilangan sekte mistik Cloud tidak ada lagi yang bisa berpartisipasi di pertempuran antar faksi barat laut. Dengan terbentuknya faksi kekaisaran Jiama, mungkin bisa bersaing kembali dan menghadapi musuh bebuyutan mereka, yaitu kekaisaran Chuyun. Kembali ke kediaman klan Xiao. Xiao Yan sedang memulihkan diri dan memeriksa cincin penyimpanan Yao Lao. Ada resep penawar pil pemakan kehidupan dan Xiao Yan mempelajarinya. Selain itu, pembentukan faksi juga berjalan sesuai rencana. Kemudian Nalan Yanran mendatangi Xiao Yan. Nalan Yanran berkata gurunya Yuyun ingin bertemu dengan Xiao Yan untuk yang terakhir kalinya. Setelah ditinggalkan gurunya, Xiao Yan mulai membentuk kekuatan untuk menghadapi Aula Jiwa. Ini juga diperlukan untuk menjaga klan Xiao tetap aman. Xiao Yan tidak mengurus masalah ini langsung, tapi diserahkan pada Hai Bodong dan kedua kakaknya. Adapun Xiao Yan, ia menemui Yuyun setelah menerima kabar dari Nalan Yanran. Murid-murid sekte mistik Cloud sudah sepenuhnya meninggalkan gunung, hanya tersisa murid dan guru. Sambil membawa Xiao Yan, Nalan Yanran berkata bahwa mereka akan segera pergi. Ketika Xiao Yan bertemu dengan Yuyun, Xiao Yan menanyakan kenapa Yuyun ingin meninggalkan kekaisaran Jiama. Yuyun berkata bahwa ia ingin menjelajahi benua Doki. Xiao yang sempat meminta Yuyun tinggal bersamanya. Namun Yuyun menolak karena statusnya sebagai pemimpin sekte. Yuyun berkata bahwa mereka sudah tidak bisa bersama. Jika saja dulu Xiao Yan lebih berani dan melakukan itu, mungkin mereka bisa bersatu dan situasi ini tidak akan pernah terjadi, tapi tidak ada yang mengetahui masa depan. Xiao Yan tidak bisa mengubah pikiran Yuyun. Ia hanya memeluk dan mencium Yuyun. Ciuman mesra terjadi lagi di sini, guys. Tapi jika ini sesuai cerita novel, mungkin saja ada perubahan di animasinya. Lanjut.
Yuyun pergi setelah 3 hari bersama Xiao Yan dan Yuyun meninggalkan rompi dan cincin penyimpanan ini adalah cincin penyimpanan dari sekte mistik laut banyak teknik Du di sini. Setelah itu Xiao Yan kembali ke Menshang klan Xiao di depan Menshang Xiao Yan dihadang oleh penjaga ini adalah penjaga dari klan Xiao yang salah paham Xiao Yan tidak menganggap penjaga ini melakukan kesalahan dan pergi begitu saja. Xiao Yan kemudian bertemu dengan kedua kakaknya dan menyampaikan bahwa besok pertemuan besar akan diadakan. Keesokan harinya pertemuan besar diadakan keluarga Kekaisaran Klan Naran, klan militer, klan MU dan asosiasi alkemis langsung ke poin utamanya. Xiao Yan merencanakan pembuatan faksi yang disebut sebagai Aliansian. Meskipun berada dalam kesatuan masing-masing klan berhak memiliki panatua sendiri, misalkan Xiao Yan presiden, Nalanji dan Hai Bodong adalah menteri-menterinya. Beberapa klan setuju, hanya asosiasi alkemis yang menolak. Xiao Yan tidak menyerah dengan asosiasi alkemis. Xiao Yan menjanjikan bahwa asosiasi alkemis akan memiliki alkemis tingkat 5 dalam 10 tahun dan bisa membuat Fama naik ke tingkat 6. Fama teringat bahwa gurunya Xiao Yan adalah Dewa Obat Yao Lao, jadi Xiao Yan memiliki kualifikasi berkata seperti itu. Menaikkan tingkatan alkemis itu sulit, tapi jika dibimbing oleh murid Dewa Obat mungkin hal itu bisa dilakukan. Hasilnya asosiasi alkemis setuju bergabung dengan Aliansian. Asosiasi alkemis sudah ditaklukkan, tinggal keluarga kekaisaran. Xiao Yan lalu berjanji lagi bahwa Xiao Yan akan merawat orang-orang terpilih dari berbagai klan untuk menjadi seorang dohuang. Mendengar tawaran ini, keluarga kekaisaran menyatakan akan bergabung dengan Aliansian. Oke, setelah itu Xiao Yan mengambil bahan obat dari kakaknya. Ini adalah bahan obat untuk penawaran pil pemakan kehidupan. Setelah mengambil bahan dan ingin membuatnya, Xiao Yan bertemu Ratu Medusa dan Xian. Xiao Yan mengucapkan terima kasih atas semua yang dilakukan. Ratu Medusa adapun Xian, ia meminta Yuan. Xian berkata bahwa ia akan menerobos dan membutuhkan banyak energi. Xiao Yan berkata akan mengabulkan permintaan Xian dan akan selalu melindunginya. Ratu Medusa juga berkata hal yang sama. Xian dan Ratu Medusa sudah seperti adik kakak. Kemudian Xiao Yan berbicara tentang pil pemulihan jiwa kepada Ratu Medusa. Perjanjian 1 tahun tinggal 2 bulan lagi. Xiao Yan berkata akan menyerahkannya apapun akibatnya. Penyerahkan pil pemulihan jiwa sama dengan menyerahkan hidup Xiao Yan kepada Ratu Medusa. Namun Xiao Yan berkata akan tetap menepati janjinya. Ratu Medusa dengan berkatan tentu terkejut dengan perkataan Xiao Yan, dan setelah itu Ratu berdusta berkata kalau bahan obat sudah dimakan Xian, pil pemulihan jiwa bisa diserahkan di lain waktu. Nah, di sini dulu guys, selanjutnya Xiao yang akan mengasingkan diri untuk menerobos ranah dohuang. Tunggu di episode 62 guys, dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys. Bye bye guys, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa tonton video selanjutnya, kan seru guys.